Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Novitasari, NPM 191101046, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang fardu atau rukun wudu yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Qutub dengan dosen pengampu Ibu Lucy Suryani MPD. Kitab Safinatun Najah adalah sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i. Kitab ini ditujukan bagi pelajar dan pemula, sehingga hanya berisi kesimpulan hukum fikih saja, tanpa menyertakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum. Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan fikih yang tergolong ikhtilaf di kalangan ulama ahli fikih antar mazhab, bahkan di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri, sehingga diperlukan kesungguhan atau panduan dalam memilih pendapat yang lebih tepat atau rajih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kitab ini ditulis oleh Salim bin Sumair Al-Hadrami, seorang ulama asal Yaman yang wafat di Jakarta pada abad ke-13 Hijriah. Kitab ini populer di kalangan pondok-pondok pesantren, nadliyin, dan masuk sebagai salah satu materi kurikulum dasarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang furudul wudu'i sitatun. Fardu atau rukun wudu ada 6, yaitu furudu di sini sebagai mubtada. Mubtada harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah karena jamak taksir dan menjadi mudhof. Al-wudu'i menjadi mudhof ilaih, harus dibaca khofat, alamat khofatnya adalah kasroh sebab isi mufrad. Sitatun menjadi khobar, khobar harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah sebab isi mufrad. Al-awalu an-niyatu, yang pertama niat. Al-awalu di sini sebagai mubtada. Mubtada harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah sebab isi mufrad. An-niyatu menjadi khobar, khobar harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah. As-sani khoslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. As-sani di sini menjadi mubtada. Mubtada harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah sebab isi mufrad. Khoslu menjadi khobar, khobar harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah sebab isi mufrad dan menjadi mudhof. Al-wajhi menjadi mudhof ilaihnya, harus dibaca khofat, alamat khofatnya adalah kasroh sebab isi mufrad. As-salisu khoslul yadaini ma'al mirfaqaini, yang ketiga membasuh dua tangan hingga siku. As-salisu di sini menjadi mubtada. Mubtada harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah sebab isi mufrad. Khoslu menjadi khobar, khobar harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah domah sebab isi mufrad dan menjadi mudhof. Al-yadaini menjadi mudhof ilaihnya, harus dibaca khofat, alamat khofatnya adalah ya karena isim tasniyah. Ma'a menjadi dzorof, yaitu salah satu dzorof makan. Al-mirfaqaini menjadi majrur dari dzorof, dibaca jer
Alamat jarnya adalah ya karena isim tasniyah. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ro'si. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ar-rabi'u menjadi mubtada. Mubtada harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah domah sebab isim mufrad. Mashu menjadi khobar. Khobar harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah domah sebab isim mufrad dan menjadi mudhof. Syai'in menjadi mudhof ilaihnya, harus dibaca khofat. Alamat khofatnya adalah kasroh sebab isim mufrad. Mina menjadi huruf jar. Ar-ro'si menjadi majrur. Alamat jarnya adalah kasroh sebab isim mufrad. Al-khomisu khoslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Al-khomisu di sini menjadi mubtada. Mubtada harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah domah sebab isim mufrad. Khoslu menjadi khobar. Khobar harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah domah sebab isim mufrad dan menjadi mudhof. Ar-rijlaini menjadi mudhof ilaihnya, harus dibaca khofat. Alamat khofatnya adalah ya sebab isim tasniyah. Ma'a menjadi dzorof, yaitu salah satu dzorof makan. Al-ka'baini menjadi majrur. Alamat jarnya atau khofatnya adalah ya sebab isim tasniyah. As-sadisu at-tartibu. Yang keenam, tertib atau berurutan. As-sadisu di sini menjadi mubtada. Mubtada harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah domah sebab isim mufrad. At-tartibu menjadi khobar. Khobar harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah domah sebab isim mufrad. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.